Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari ini saya menyampaikan kepada kaum muslimin di lingkar Indonesia dan sekitarnya. Pada akhir zaman ini banyak orang yang menjadi penjilat, banyak orang munafik, banyak orang fasik, banyak orang zalim. Saya menasehati diri saya sendiri dan menasehati saudara-saudara saya kaum muslimin dan muslimah dan saudara-saudara saya para alim ulama, para tuan-tuan guru atau kawan-kawan saya pimpinan-pimpinan pondok-pondok pesantren, karena kita pimpinan pondok ya sama-sama, artinya kita mengurus tuh umat. Jangan sampai itu umat kita urus, kita salah menyampaikan kepada mereka atau menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu, karena ilmu itu cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya dan sesungguhnya cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka Rasul juga menyampaikan, ya, barang siapa yang menyembunyikan ilmu kebenaran, maka dia adalah orang yang pertama kali masuk neraka jahanam ketimbang para penyembah berhala. Nah, penyembah berhala ini musyrik, ya kan? Mereka bisa masuk nerakanya belakangan ketimbang seorang ulama yang tahu ilmu, tahu kebenaran tapi disembunyikan. Nah, maka dia adalah orang yang pertama kali masuk neraka jahanam ketimbang orang penyembah berhala. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Nauzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu. Semoga kita tetap pada bulan Ramadan ini, apalagi kan sekarang pondok-pondok musim ya, pasaran-pasaran sana sini itu menyampaikan ilmu. Nah, ilmu itu bukan untuk disembunyikan, tapi ilmu itu untuk diamalkan dan disampaikan. Apapun resiko dari ilmu itu, ketika kita menyampaikan, maka kita harus menyampaikannya. Apapun di balik itu ada risikonya. Apakah risikonya kita dikucilkan? Apakah risikonya kita akan ditendang? Apakah risikonya kita tidak dianggap? Atau risikonya kita harus diusir? Ataukah risikonya kita harus dibunuh? Apakah risikonya kita harus dipenjara? Maka bagi seorang penuntut ilmu dan seorang ulama, menyampaikan kebenaran adalah sebuah harga mati, sekalipun nyawa harus melayang. Maka menyampaikan tauhid itu di bawah bayang-bayang penjara dan kematian. Menyampaikan tauhid, karena tauhid itu hubungan antara diri manusia kepada Allah, tidak boleh ada campur tangan dari manusia luar untuk mempengaruhi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyampaikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak orang-orang, bahkan bukan hanya dari manusia secara zahir, ya, manusia yang secara zahir bisa dilihat, bahkan dari makhluk-makhluk Allah, dari jin, mereka mengganggu kepada manusia yang memiliki tauhid yang baik, keimanan yang baik. Bagaimana caranya iman itu menjadi lemah, iman itu menjadi rapuh. Nah, bagian daripada iman, Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kedua tangannya.
Fa illam yastati', maka jika tidak bisa, tidak mampu, falyughayyir bilisanih, maka hendaklah dengan lisannya. Artinya dengan nasihat. Enggak mampu juga, fa biqalbi. Dzalika adhaful iman. Yang ketiga, maka cegahlah dengan hatinya. Hatinya menolak dengan kemusyrikan itu. Hatinya menolak dengan korupsi itu. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk merubahnya. Hatinya tidak suka, hatinya jijik, benci dengan kemaksiatan itu. Itu pun dinilai oleh Rasulullah, dzalika adhaful iman. Yang demikian itu serendah-rendahnya iman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, serendah-rendahnya iman. Serendah-rendahnya iman. Mencegah kita tidak mau. Berucap juga menentang mereka tidak mau. Dengan hati kita menentang mereka juga tidak mau. Tiga-tiganya tidak ada pada diri kita. Hati-hati. Kita adalah bukan orang yang beriman. Hati-hati. Kita bukan orang yang beriman kepada Allah. Atau iman tidak ada di dalam diri kita. Na'udzubillah min zalik. Orang yang mati menyebut kalimat la ilaha illallah itu adalah orang yang beriman. Jangan-jangan ketika kita nanti mati kita tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah karena di dalam diri kita tidak ada keimanan. Karena kita tidak pernah menentang kemungkaran dan kezaliman itu. Satu. Yang kedua, menentang dengan tangan juga tidak, lisan juga tidak, menentang menolak dengan hati juga tidak. Yang lebih menyedihkan, kita berada bersama mereka untuk menentang orang-orang yang beriman. Yang menyedihkan, kita bersama mereka untuk menghancurkan orang-orang yang beriman. Yang lebih menyedihkan, kita bersama mereka untuk mensiasati, bahkan mendukung untuk menghancurkan orang-orang yang beriman. Na'udzubillah min zalik. Sekarang banyak kaum muslimin. Na'udzubillah. Banyak. Azan disamakan dengan suara gugu. Kita protes, kita katakan itu adalah kalimat-kalimat yang menghancurkan kaum muslimin. Dan itu adalah pelecehan terhadap ajaran Allah. Syariat azan, syariat Allah dan Rasulnya. Banyak bagian dari mereka, para ulama, na'udzubillah min zalik. Saya jijik untuk melihatnya dan mendengarnya. Kata-kata kalimat mereka. Apa yang mereka katakan? Itu kan hanya salah omong, salah kata. Sebenarnya bukan itu perintahnya. Ini yang saya takutkan, apa yang dikategorikan oleh Rasulullah. Menentang dengan kekuatan juga tidak, dengan tangan, dengan lisan juga menasihati mereka juga tidak. Menentang dengan hati sebagai tanda kita ini lemahnya iman, tapi masih ada sedikit keimanan. Juga tidak. Jangan-jangan kita para ulama, para dai, pimpinan pondok bersama orang-orang yang zalim ingin menghancurkan orang yang beriman. Berada di mana posisi kita? Terang-terangan kita mengatakan mereka. Jangan-jangan tuh mereka bersama-sama orang yang zalim untuk memerangi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nauzubillah, saya sering ya ngomong hati-hati. Hati-hati. Nah, jaga diri nih. Apa sih yang menyebabkan kayak gitu tuh Ustaz Sultan? Jawabannya gampang. Terlalu hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Satu. Kedua, memang Rasulullah pernah nyampaikan bahwasanya di akhir zaman nanti kaum muslimin akan mengalami penderitaan, mengalami kesusahan,
sehingga mereka kaum muslimin ibarat buih di tengah lautan, diumbang-ambing ke sana sini. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah di akhir zaman itu tidak ada ulama, tidak ada kiai, sehingga sedemikiankah umat itu menghadapi kehidupan? Kata Rasulullah, banyak. Ulama banyak, kata Rasulullah. Tapi mereka hanya memikirkan perut, isi perut, dan di bawah perutnya. Perut dan di bawah perutnya. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perut di bawah perutnya. Dan sangat mengerikan. Dan ada lagi hubbud dunya, kemana ulama-ulama itu dijawab lagi dalam hadis Rasulullah. Karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, cinta terhadap dunia dan takut kematian. Ini ulama-ulama sekarang banyak kayak begitu. Makanya mereka berusaha cari muka munafik untuk menghancurkan kaum muslimin. Tapi kita nanti bicara kemunafikan itu seperti apa. Ya, dalam bab yang khusus, dalam judul yang khusus. Maka ikuti terus, like, share, and subscribe nih YouTube JNI TV. Jadi nanti kita akan bicara munafik itu yang kayak mana sih. Hati-hati. Banyak para ulama, para santri, para ustadz, banyak yang penuh dengan kemunafikan. Ya, yang penuh dengan hanya pura-pura saja. Pura-pura saja cinta kepada kaum muslimin dan muslimah. Namun perlu difahami, orang yang beriman kepada Allah, sense of heart or spiritualnya langsung nyambung bahwasanya orang-orang ini adalah orang-orang munafik. Nah, ketika belum mereka menyampaikan kemunafikannya, orang yang beriman selalu diberikan sinyal yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka ini adalah orang munafik. Maka ketika sudah terasa seperti itu, hindari dan jauhi mereka, karena wala taquduhum, janganlah duduk bersama mereka kecuali engkau bisa mengalihkan pembicaraannya yang lain. Karena mereka cukup berbahaya. Apa yang kita sampaikan dalam perjuangan, mereka mencari celah di mana mereka ingin menghancurkan kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.